Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Dan asdaqal hadits kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأزل يزل وأضل أو أضل وأجل يجل عليه. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwatiddin hafizahullah, yang saya hormati Pak Heri Santoso sebagai Ketua Jamaah Takfir Ba'da Subuh. Hafizahullah, mudah-mudahan beliau dan seluruh tim dijaga sama Allah, diberi rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Serta hadirat bapak-bapak ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, dan tim hadirat hafizahullah semuanya mudah-mudahan juga dijaga sama Allah, diberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kumpulnya bapak-bapak, ibu-ibu di sini, di majelis ini, bisa menjadi pertanda dimudahkannya nanti jalan dengan semua kesukaan Allah Rabbul Alamin. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang semangat untuk berjalan menuju di sebuah majelis yang tapi sufihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan beri kemudahan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk hadis tersebut. Amin. Pertama kali kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan telah diterima sebagai amal soleh, dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kakek guru saya, ulama besar dari Timur Tengah, wafat tahun 2004, Profesor Dr. Ashrif Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan, ulama Hijaz, ulama yang menjadi guru dari seluruh kiai-kiai di Indonesia. Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan, biasa saya panggil dengan Abu Ya Sayyid Muhammad. Abu Ya Sayyid Muhammad. Beliau saat ceramah Maulid di beberapa tempat di Mekah, di antara ceramah yang kemudian terekam secara digital dan viral di media sosial, beliau ceramah dan beliau ini bertanya kepada forum. Sesungguhnya pertanyaan ini untuk mendidik kita, bukan karena beliau tidak tahu, tapi dalam rangka untuk takdim, tarbiyah, untuk memberikan pendidikan. Apa pertanyaan? Dan ini yang saya tanyakan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Saya niru beliau, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad lahir di hari Senin? Sebuah pertanyaan sebenarnya nggak perlu dijawab, karena nanti kalau toh dijawab ya juga pasti ada hal yang lain. Justru saya menduga bahwa beliau bertanya ini dalam rangka ingin menunjukkan betapa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kenapa demikian? Kenapa beliau sampai bertanya kenapa Nabi Muhammad itu apa? Lahir hari Senin. Karena perlu Bapak-bapak Ibu ketahui, selama ini yang Bapak Ibu ketahui, Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12 bulan hari tanggal 12 Mas, jam? Oh, nggak tahu jamnya. Oh, ngaku cinta sama Nabi. Saya ulang, Nabi Muhammad lahir tanggal 12 bulan tahun
tahun gajah, jam malam qabla subuh. Jadi malam hari sebelum subuh Nabi Muhammad itu lahir. Dan kata beliau Pak, mengenai tanggal 12 Rabiul Awal, mengenai tanggal 12 Rabiul Awal, itu di kalangan para ulama tidak ada kesepakatan. Bahkan disebut sebagai ulamanya darah dalilnya Pak. Tanggal 12 nggak ada hadis yang menyatakan Nabi Muhammad lahir tanggal 12. Makanya Pak, yang baru kenal sama saya, mungkin ini wajahnya ada yang kenal. Ada Al-Wahyu. Saya tadi baru dari Al-Wahyu. Pak, kalau orang Syam, saya ini orang Syam, Syambang Madura, perbatasan Mekah, Syam perbatasan Mekah, Pamekasan. saya perbatasan Mekah, Mekasan. Kalau di Madura Pak, yang namanya Maulid nggak mengenal tanggal, nggak mengenal tanggal. Sebulan bahkan bisa di luar bulan Rabiul Awal terus bergulir itu saudara. Dan ini benar secara sejarah, karena tanggal kelahiran Nabi tidak ada kesepakatan. Ada dalil tanggal atas. Termasuk tahun kelahiran Nabi yang selama ini Bapak Ibu tahu tahun kelahiran Nabi tahun apa? Tahun gajah. Apa maksudnya tahun gajah? Apa maksudnya tahun gajah? Tahun di mana Nabi lahir saat pasukan Abraha dari Yaman membawa pasukan gajah kan? Nabi lahir. Itu tahun gajah. Pun kata beliau Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, ada kesepakatan ahli sejarah. Ada yang menyatakan beberapa tahun sebelum kejadian tahun gajah, ada yang menyatakan beberapa tahun setelah tahun gajah. Ada kesepakatan. Yang sepakat itu Pak, para ulama, ahli hadis, ahli sejarah, hari kelahiran. Berdasarkan hadis Sahih Muslim, Su'ila an siyami yaumil Islam. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau berpuasa di hari Islam? Maka Nabi jawabnya apa? Zaka yaumun wulidtu fihi. Itu hari aku dilahirkan. Sehingga dari hadis Sahih Muslim ini, sepakat para ulama, sepakat ahli sejarah, sepakat ahli hadis. Terkadang antara ahli hadis sama ahli sejarah terjadi perbedaan Pak, tapi dalam persoalan kelahiran hari Nabi Muhammad, ahli sejarah, ahli hadis, ahli sejarah sepakat. Dan itu yang dipertanyakan oleh Abu Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, kenapa Nabi lahir hari Senin? Saya berpikir Pak, dan saya baru bertanya dalam hati saya, emang ada apa Abu Ya dengan hari Senin? Kok dipertanyakan kenapa Nabi lahir hari Senin? Ini jawab beliau yang menurut saya luar biasa. Kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Pak? Kata beliau, hari Senin ini hari yang tidak populer di kalangan bangsa Arab. Yang populer di kalangan bangsa Arab itu hari Jumat, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Selasa, hari Rabu. Senin kelewatan, nggak populer. Bahkan di kalangan bangsa Arab, Jumat Senin nggak disenangi. Saya mikir, iya karena Senin itu. Saya mikir omongannya wong Arab, wong Indonesia yang tak senang Jumat Senin. Betul tidak? Maka di dunia Barat itu ada istilah I hate Monday. Aku benci dengan Jumat Senin. Jeketek ngomong Surabaya. Apa jeketek? Cepet Lalah. Kok Nabi lahir di hari yang nggak disenengin banyak orang, banyak suku, banyak kaum, banyak negara, Pak. Nggak senang dengan hari Senin. Kok Nabi lahir hari Senin? Itu yang dipertanyakan oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Dan beliau menjawab, itu karena cintanya Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana letak cintanya? Andai tanda kutip, Allah meletakkan kelahiran Nabi di hari baik Pak, di
di bulan baik, di tanggal baik, hari baik, hari Jumat, bulan baik, Ramadan. Berarti kalau malam Ramadan, malam Al-Qadar. Tanggal 21, 23, 25, 27 Nabi lahir, Pak. Pasti nanti di kemudian hari orang-orang yang membenci Nabi Muhammad akan berkata, pantas Nabi Muhammad, pantas Nabi Muhammad luar biasa karena lahir di api, bulan api, tanggal api. Sehingga pikiran orang yang benci sama Nabi mulia ini gara-gara hari, bukan kemuliaan dari Allah Rabbul Alamin. Dan Allah tak mau seperti itu. Karena itu sama Allah diletakkan di hari yang tidak dinikmati oleh banyak negeri, saudara. Seolah-olah Allah ingin ngasih tahu, biarlah Muhammad ini mulia karena aku kasih kemuliaan, bukan karena hari yang memuliakan Nabi Muhammad, tapi justru sebaliknya. Hari itu jadi mulia bapak-bapak ibu itu gara-gara Nabi lahir di hari tersebut, bukan sebaliknya. Bisa dimengerti di sini. Ini bentuk cintanya Allah kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Saya ceramah cuma setengah jam. Alhamdulillah. Ini mau yang cepat dari saya. Coba perhatikan. 15 menit lagi. Yang kedua, apa bentuk cintanya Allah kepada Nabi yang kedua? Tadi hari ini ditakdir dengan demikian rapi sama Allah ya. Sehingga nggak ada peluang orang yang benci Nabi malah-malakin Nabi bahwa Nabi itu memang bagus, pantas, api karena memang lahirnya di hari yang baik. Nggak ada kata-kata itu. Yang kedua, Allah itu begitu cintanya kepada Rasulullah sampai Allah membela Nabi, Pak, ketika Nabi dihina, saudara. Maaf Pak, Ibu, kenal dengan kakek Nabi? Abdullah nama ayahnya, terus Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya. Itu berarti kakeknya Nabi siapa? Ibu tahu nggak kakek Nabi yang kedua? Itu kan kakek Nabi yang pertama. Kakek Nabi yang kedua namanya buyut Nabi. Kakek Nabi tadi siapa namanya? Ibu, bapak tahu nggak siapa nama asli Abdul Muttalib? Nggak tahu? Kan penting ngaji ini Pak. Sudah tahu? Ya, siapa nama asli Abdul Muttalib? Sampai klik. Yang googling ketemu itu. Wes, ngajak kalau sanad, kalau sama ada sanad langsung Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Malik dan saya. Perhatikan di sini, Pak. Hafal surat Quraisy. Kan setiap subuh tahlil nih. Ya, hafal surat Quraisy. Ila fi Quraisy ila bihim tasyifa iwasyayb. Kalau saya terusin, coba li'ila fi Quraisy. Apa artinya? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kan begitu. Apa kebiasaan orang Quraisy? Kebiasaan orang Quraisy rihlah tasyita'i wasyayb, melakukan rihlah di waktu syita. Syita itu di musim dingin, Pak. Tahu rihlah ya? Rihlah itu perjalanan melenceng. Wasyayb, dan melencer di waktu musim panas. Itu dalil bagi orang-orang yang kepingin melenceng di musim dingin, musim panas, surat Quraisy. Dan yang melakukan kebiasaan itu adalah orang-orang Quraisy, dan yang mempelopori kebiasaan rehlah di musim dingin dan rehlah di musim panas itu adalah kakek kedua Nabi, ayah daripada Abdul Muttalib. Siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Husain bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Nuray bin Ghalib bin Fikhr bin Malik bin Nawar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Mizar bin Ma'ad bin Adan bin Udah bin Muqawwim bin Nahur bin Ta'ira bin Ya'rubah bin Yasjubah bin Nabah bin Ismail bin Ibrahim. Tulang sampai 5 saja. Bilang dulu. Ustaz, ini usia maghrib semua Ustaz. Muhammad bin Abdullah bin
Abdul Muttalib bin Hashim. Itu sampai 3. Jadi ayah Abdul Muttalib namanya Hashim. Hashim ini Pak yang mempelopori rehlatus syita wasyai, rehlah di musim dingin dan di musim panas. Saat sahabat tadi Hashim melakukan rehlah di musim dingin ke selatan, yaitu ke Yaman, nggak ada problem. Ketika melakukan rehlah ke di waktu musim panas, beliau mencari tempat yang agak dingin, yaitu ke utara. Utara itu Syam. Nah, antara Mekah dengan Syam, bukan Sampang ya, Syam asli, Syam Syria, Damaskus Syria. Antara Mekah ke Syam itu tengah-tengahnya ada Madinah. Biasanya kalau Hashim melakukan rehlah dari mana? Nah, biasa ibu selfie, alhamdulillah, udah cantik-cantik selfie. Dengerin dulu Bu ngaji, baru nanti selfie. Perhatikan Bu, sampai lahir, sampai gimana? Sampai mana? Perjalanan dari Mekah kemana? Ke Syam. Itu tengah-tengah ada apa? Madinah. Biasanya Hashim transit di Madinah. Saat Hashim transit di Madinah Pak, beberapa minggu, pas waktu ke pasar di kota Madinah, Hashim ketemu seorang janda cantik namanya Salma. Jatuh cinta lah kemudian Hashim dengan Salma binti Amr dari Bani Nazar, dari suku Khazraj. Mau nikah, lapor ke keluarganya di Mekah. Lewat Mekah itu pada memang Jawa Pak. Anak bibi, begrek, bobot. Cek-cek dicek Pak Salma ini putrinya Amr. Amr ini tokoh besar di Madinah. Dan Amr ini keturunan Bani Nazar. Bani Nazar ini juga bangsawan. Dan sukunya Khazraj. Suku Khazraj suku terbesar di kota Madinah. Darah biru. Masalahnya suku Khazraj ini dekat dengan orang-orang Yahudi. Sehingga akhirnya uang keluarga Mekah, keluarga Hashim ini gak senang. Ojo, lingkungan Yahudi. Tapi sudah kadung dapat jatuh cinta, akhirnya tetap menikah. Cuman syaratnya engkau anaknya Hashim dari rahim siapa ini tadi siapa Pak? Salma harus dibawa ke Mekah, jangan hidup di Madinah karena lingkungannya banyak Yahudi. Qadarullah lahir Pak. Habis lahir kemudian Hashim pergi ke utara kan, sampailah di Palestina, di Gaza sekarang Hashim meninggal dunia. Sehingga Salma mengasuh anaknya sendirian dengan keluarga besarnya sampai usia 7 tahun, dikasih namalah anak ini dengan anak namanya Syaibah. Siapa Mbak? Syaibah itu uangnya. Jadi saya nggak tahu kenapa dinamai Syaibah, apakah sejak bayi rambutnya anak itu berwarna putih, wallahu a'lam. Tapi namanya Syaibah. Syaibah itu artinya kembanan. Syaibah. Nah setelah umur 7 tahun, anaknya Hashim yang bernama Syaibah ini Pak dijemput oleh adiknya Hashim. Hashim kan meninggal. Yang menggantikan Hashim yang menguasai kota Mekah adalah adiknya namanya Al-Muttalib. Datanglah Al-Muttalib kemudian menjemput Syaibah. Arek cilik usia 7 tahun dijemput ke ibunya rodok berontak. Tapi karena ini perjanjian, akhirnya tetap dibawa ke Mekah. Dalam perjalanan rodok lewet sejenis Syaibah tak gelem adus, akhirnya rodok compang camping kelambine rodok elek wajahe. Ketika kemudian masuk gerbang kota Mekah, wong-wong ngira Syaibah ini budake Muttalib, kan paman kan itu adiknya Hashim. Budak bahasa Arabnya Abdul, sehingga akhirnya dipanggillah menjadi Abdul Muttalib. Sehingga terkenal nama Syaibah ini bukan nama Syaibah tapi Abdul Muttalib. Jadi nama aslinya Abdul Muttalib siapa? Syaibah. Syaibah kawin, Abdul Muttalib kawin dengan 6 perempuan, punya istri 6, punya anak 16. Anak yang terakhir namanya Abdullah. Abdullah paling disayang Pak, nikah sama Aminah. Ketika Aminah mengandung usia 6 bulan, Abdullah wafat. Maka keluarga Abdul Muttalib ini Pak
ini ingin menjaga Aminah karena sayang sama Abdullah. Di antara anak-anak Abdul Muthalib itu ada yang kuwaya suwoge tapi pewelipa, namanya Abu Lahab. Anak Abdul Muthalib yang lain yang miskin tapi lemah namanya Abu Thalib, kan begitu. Tetapi meskipun pemuling Abu Lahab perhatian sama Aminah. Abu Lahab perhatian sama apa? Aminah. Makanya karena perhatiannya itu, ketika di rumah Aminah ada cahaya, Abu Lahab ya, Abu Lahab itu yang punya feeling, ngomong sama pembantunya namanya Suwaibah. Suwaibah, coba Karanona, kenapa nang Aminah ini? Apa melahirkan keponakan? Layu Suwaibah ini Pak. Ternyata masuk rumahnya Aminah, Rasulullah udah lahir. Dibantu oleh bidan, nama bidannya adalah Syifa ini ibu daripada Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau ditanya siapa bidannya Aminah yang membantu kelahirannya, namanya Syifa, ibu daripada Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi itu nantinya lah. Maka ketika benar-benar itu wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan hamidan syakiran ka'annahul badru bintama, bukan seperti bulan purnama wajah Nabi. Suwaibah itu senang Pak, digendong sama Suwaibah, disusoni. Jadi ibu susuan pertama itu adalah Suwaibah. Setelah disusoni digendong nang Syifa bidanya, waktu Suwaibah berteriak-teriak ngomong kepada Abu Lahab, Abu Lahab lahir, sudah lahir. Abu Lahab tanya, laki atau wedok? Mana Abu Lahab? Laki Abu Lahab. Senang aku, saking senangnya padahal pewelin Pak, pewelin. Iku jubah yang dipakai oleh Abu Lahab diserahkan kepada Suwaibah. Kawin Suwaibah. Ayo melang saya itu. Melang. Akhirnya ini pun pergi ke rumahnya Aminah. Bener Pak lanang sowan nang senjenenge sama Abu Lahab. Saking senangnya Abu Lahab, akhirnya Abu Lahab noleh lagi ke Suwaibah. Suwaibah, kau saya kasih hadiah yang gak pernah kau pikir sebelum hidup ini. Kan sudah dikasihnya. Ya, boleh hari ini kau saya kasih hadiah merdeka. Kau bebas dari budak. Kau adalah orang yang bebas. Waduh, senang. Hari demi hari Abu Lahab senang dengan siapa? Nabi Muhammad. Minggu berjalan minggu, tahun berjalan tahun, sampai usia Nabi 8 tahun. Ketahuan teliti Pak, Abdul Muthalib ayahnya Abu Lahab meninggal dunia. Siapa yang ngasuh Muhammad usia 8 tahun? Abu Lahab gak mau. Terus peliti ketok, mulai muncul peliti. Peliti muncul. Sing gelem sing paling miskin tapi paling loman sinten? Abu Lahab, Abu Thalib. Wes Abu Thalib. Nah, sejak itu agak jauh dengan Abu Lahab. Sampai Nabi Muhammad itu dapat waktu usia 40, kebencian Abu Lahab kepada Nabi Muhammad bertambah-tambah. Sampai bojone Abu Lahab yo melok benci kanjeng Nabi. Bapak tahu, Ibu tahu siapa nama asli bojone Abu Lahab? Abu Lahab. Ummi Lahab. Nama laqabnya Ummi Jamil. Nama aslinya istri Abu Lahab itu Aura Kasih. Jamil. Tanpa kasih. Aura. Aura itu foto-foto 11-12 sama suaminya. Benci sama keponakan sendiri. Saking bencinya, ini berarti teladan Nabi ini Pak ya. Saking bencinya. Siapa tadi Bu? Istrinya Abu Lahab namanya siapa? Aura. Saking bencinya sama Muhammad Pak Aura Pak, sampai membuat syair. Pak, syair di masa itu seperti media sosial di masa zaman sekarang. Sekali diupload itu syair Pak, menyebar ke seluruh masyarakat jahiliyah tadi. Syairnya menghina Nabi Muhammad
nama yang terpuji Pak diplesetkan sama Allah Pak dengan plesetan nama Muzammama. Muhammad diplesetkan jadi apa? Muzammama. Apa arti Muzammama? Muzammama adalah orang yang tercela. Buat syair Muzammama qalaina wa dinahu abaina wa amrahu asaina. Syair tersebar kemana-mana. Artinya apa? Muzammama qalaina, muzammama kami benci, wa dinahu abaina, kami tolak agamanya, wa amrahu asaina, kami langgar setiap perintahnya. Itu terus kemana-mana muncul itu syair itu, sampai ke telinga sahabat-sahabat Nabi, mantel sahabat Nabi, lapor sama Nabi, ya Rasulullah, sampai dihina ya Nabi, gak terima aku ya Nabi, dihina dan diplesetkan namamu ya Nabi dengan Muzammama. Apa kata Rasulullah? Ini akhlak Nabi yang luar biasa Pak. Apa kata Nabi? Atajabuna kaifa yasrifullahu anni syabbahu wa la'nahu. Kalian gak heran? Kalian gak takjub? Allah telah menyelamatkan diriku dari hinaan mereka. Kaget sahabat itu. Diselamatkan gimana? Oh mereka menghina kau ya Rasulullah. Apa kata Nabi Pak? Jawaban dari sahabat ini karena bingung. Yastimuna muzammama. Ini bulu-bulu saya berdiri Pak. Yastimuna muzammama wa yan'anuna muzammama wa ana Muhammadun. Kata Nabi Pak, mereka menghina aku dengan nama Muzammama, mereka menghina Muzammama, mereka mencela Muzammama. Nama aku Muhammad, bukan Muzammama. Ngerti gak maksudnya? Akan burunya orang uang ngomong monyet lo, ojo ngamuk. Nek sampai ngamuk berarti monyet. Asu lo, ya aku bukan asu, gak usah ngamuk gitu loh. Coba contoh Nabi, kata Nabi yastimuna muzammama wa yalaluna muzammama wa ana Muhammad. Mereka itu menghina muzammama, mereka mencela muzammama. Namaku Muhammad. Seolah Nabi berkata bukan aku yang mencela. Luar biasa Rasulullah Pak. Justru yang marah Pak dengan hinaan kepada Nabi Allahu Rabbul Alamin. Maka turunlah surat Al-Lahab saudara. Surat apa? Tabbat yada abi lahabin wa tabbah. Karena Abu Lahab itu nek ketemu Nabi Pak Nabi tendih nuding wajahnya. Muzammama nuding wajahnya. Allah yang murka. Maka turunlah ayat sing celokok tangani Abu Lahab dan seluruh tubuhnya Abu Lahab pun cilokok saudara. Apa yang terjadi? 12 tahun setelah turun surat Al-Lahab Bapak Ibu, apa yang terjadi? Abu Lahab meninggal dunia, tangannya merotoli situ-situ, kupingnya merotoli, hidungnya merotoli, akhirnya tewas dalam kondisi mengenaskan. Dan karena tetangga-tetangga sahabat-sahabat yang benci jijik dengan kondisinya, nggak mau memakamkannya, dibiarkan seperti itu. Akhirnya membusuk karena nggak kuat dengan baunya. Baru digali lubang di sebelah sana, disodok pakai galah, itu disodok sampai kecemplung, baru dipendam. Saking jijiknya untuk menyentuh jenazahnya. Dan itu semua sudah diberitakan 12 tahun sebelum dia wafat. Setahun setelah wafat Pak, paman Nabi yang sudah masuk Islam, saudaranya Abu Lahab. Kalau Abu Lahab kan sudah meninggal juga. Siapa Pak? Al-Abbas, ayah daripada Abdullah bin Abbas, Ibu Abbas. Itu mimpi ketemu Abu Lahab. Mas, ya apa kabarmu? Kita berdua. Soalnya habisnya ini. Soalnya, Mas, ya apa kabarmu? Aku nang rokok, bener itu Muhammad. Tapi aku setiap dino Senin awalnya dibakar kuabe, yang dibakar setiap hari Senin cuma telapak kaki, diperingat sisanya. Tapi bukan dihilangkan sisanya. Namun beberapa teman salafi menolak riwayat ini dan menganggap itu bertentangan dengan Al-Quran. Tidak. Al-Quran menyatakan Islana orang Zatalha, apa Abu Lahab itu dibakar, kan? Tetap dibakar Pak. Cuman cukup setiap hari Senin pembakarannya itu adalah ringan. Tiap hari Senin. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa diperingat? Karena dia gembira dengan memerdekakan budaknya yang bernama siapa tadi? Suhaib.
Apa yang terjadi kalau kita yang kayak begitu bergembira? Orang kafir, kekafirannya diabadikan di surat Tabat, diberikan setiap hari Senin gara-gara gembira Pak dengan kelahiran Nabi. Bagaimana dengan kita Pak yang seluruh hidup kita selalu gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad? Sudahlah pasti saudara ikhwat di Nabi bahwa apresiasi Allah Rabbul Alamin luar biasa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di sini sebagai bentuk kegembiraan akan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Insya Allah api neraka nggak menyentuh kulit kita. Insya Allah. Lawang Abu Lahab ayo yang mulai diberikan sudah. Oh, kita nggak pernah mencela Nabi, kita nggak pernah membenci Nabi, kita malah mendukung sunnah dan syariatnya Rasulullah, kita malah berselawat kepada Rasulullah. Insya Allah tak ada sentuhan api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Setengah jam lebih sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bapak-bapak dan mudah-mudahan ibu semua kumpul di sini insya Allah sebagai wujud dari kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan bapak ibu semuanya dikumpulkan nanti di akhirat di surga Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya ungkapkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dilanjutkan acara berikutnya. Kalau ada tutur kata yang salah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.